Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Firdaus dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Kemajuan Peradaban Islam Masa Daulah Ayyubiyah. Proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubi dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi. Diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadzhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. B. Peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Kemajuan bidang pendidikan. Pemerintah Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini, tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Madrasah yang dibangun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah masjid. Lembaga pendidikan ini secara formal menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Madrasah yang didirikan Nuruddin di Aleppo, Halb, Emesa, Hamma, dan Ba'laba mengikuti mazhab Syafi'i. Pengembangan dan pengadaan fasilitas kesehatan untuk rakyat berupa rumah sakit terus-menerus mengalami pembenahan. Rumah sakit Al-Nuri ini menjadi rumah sakit kedua di Damaskus setelah Rumah Sakit Al-Walid, dan ditambah fungsinya tidak hanya sebagai tempat pengobatan, juga sebagai sekolah kedokteran. Pada bangunan monumen-monumen, penguasa Daulah Ayyubiyah menorehkan seni menulis indah. Prasasti yang ditulisnya menjadi daya tarik para ahli paleografi atau ilmu tulisan kuno Arab. Sejak saat itu diperkirakan seni kaligrafi Arab gaya Kufi muncul dan berkembang. Kaligrafi gaya Kufi kemudian diperbarui dan melahirkan gaya kaligrafi Naskhi. Salah satu prasasti yang sampai saat ini masih bisa dilihat dan dibaca terdapat di Menara Benteng Aleppo. Disebutkan dalam catatan orang Suriah dan Hittiyah, benteng pertahanan tersebut merupakan mahakarya arsitektural Arab kuno dan terus ada bekerjasa pemeliharaan dan renovasi. Pengembangan masjid sebagai lembaga pendidikan atau sekolah masjid, juga sebagai museum, menunjukkan pada masa Daulah Ayyubiyah terbangun konsep multifungsi yang berhubungan dengan masjid di Suriah. Bahkan pada pemerintahan selanjutnya setelah Daulah Ayyubiyah, yaitu masa pemerintahan Daulah Mamluk, melahirkan satu tradisi baru, yaitu menguburkan para pendiri sekolah masjid di bawah kubah bangunan yang mereka dirikan.
Selanjutnya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan dan arsitektur. Ia memperkenalkan pendidikan madrasah ke berbagai wilayah di bawah kekuasaannya, seperti ke Yerusalem, Mesir, dan lain-lain. Yang B. Bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintah Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan baik jalur laut maupun jalur darat semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Selain itu, dimulai percetakan mata uang dirham campuran, fulus. Percetakan fulus yang merupakan mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi. Percetakan uang fulus tersebut dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Dalam bidang industri, pada masa Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir oleh seorang syariah yang lebih canggih dibanding buatan orang barat. Juga ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. C. Militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qol al-Jabal, atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Benteng ini terletak bersebelahan Bukit Muqattam dan berhampiran dengan Medan Sayyidah Aisyah. Ide membuat benteng ini hasil pemikirannya sendiri yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Salahuddin melihat bahwa kota Kahirah begitu luas dan besar dan membutuhkan sistem pertahanan benteng yang kokoh sebagaimana di Halab dan Syria. D. Bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi dan pembangunan waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi waduk dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasil produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politiknya ketika ia masih muda. Ketika itu sang ayah yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Ba'laba, sebelah utara Suriah. Najmuddin bin Ayyub ditunjuk untuk komandan oleh Gubernur Naruddin Zangi. Kesimpulan, sebelum Daulah Ayyubiyah berdiri, Mesir dikuasai oleh Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah merupakan pemerintah Islam yang berfaham Syiah, didirikan oleh Said bin Husain dan dipropagandakan oleh seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdullah Asy-Sya'si.
berkuasa selama 262 tahun dengan khalifah pertamanya bernama Ubaidillah Al-Mahdi dan beribu kota di Kairawan, Tunisia. Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Sultan Salahuddin Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Motivasi pendirian Daulah Ayyubiyah adalah saat melihat Mesir dikuasai oleh tentara salib dan mengakibatkan melemahnya Daulah Fatimiyah dengan inisiatif Panglima Tentara Asaduddin Shirkuh dan saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi. Keduanya diperintah oleh Gubernur Syriah Nuruddin Zangi, salah satu gubernur masa kekhalifahan Abbasiyah. Daulah Ayyubiyah selaras dengan masyarakat Mesir yang berpaham Sunni daripada dengan Daulah Fatimiyah yang berpaham Syiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.